Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa saluran dakwah TV, radio dan channel YouTube Islamic Center Kalimantan Timur. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersolawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita, kekasih hati kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, keturunan beliau, termasuk umat beliau, yakni kita semua dari awal diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari kiamat tiba. Pemirsa yang berbahagia, kita berjumpa kembali hari ini dalam acara Mudzakarah Fikih dengan narasumber adalah guru kita Ustadz Mudatsir Rahman Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan terjadi interaksi antara kita. Bagi pemirsa yang ingin nanti menyampaikan curhatnya, pertanyaannya bisa menyampaikan melalui kolom komentar di channel YouTube atau melalui nomor WA yang ada di layar televisi Anda. Pemirsa yang berbahagia, kita sebelum memulai juga mendoakan ya kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin masih dalam kondisi sakit, saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi kesusahan di tengah masa pandemi ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan ketabahan, dilimpahkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, yang sudah meninggal dunia semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dan kita-kita yang masih hidup ini semoga senantiasa dijaga oleh Allah, baik dijaga jasmani kita agar selalu sehat maupun dijaga rohani dan keimanan kita supaya senantiasa berada di atas agama kita, agama Islam. Pemirsa yang berbahagia, langsung saja tanpa berpanjang waktu kita serahkan kepada guru kita Ustadz Mudatsir Rahman untuk menyampaikan materi muzakarah kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang insya Allah pada hari ini kita membahas tentang ketentuan sujud sahwi. Ya, kepada Ustadz, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center Kalimantan Timur, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di program acara Mudzakarah Fikih yang mudah-mudahan menambahkan ilmu dan wawasan kita dan pemahaman kita terhadap masalah agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah dari dahulu sekarang hingga yaumil kiamah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi.
Yang namanya dikatakan bahwasanya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Ya kah? Tempatnya salah dan lupa. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sembahyang kita terkadang lupa. Terkadang kita ketinggalan atau meninggalkan sesuatu di dalam sembahyang. Nah, di dalam sembahyang itu terkadang kita lupa atau meninggalkan rukun, atau kita meninggalkan yang sunat, sama ada sunat ab'ad atau sunat hayat, ya kan? Nah, maka di sini disunatkan bagi orang yang meninggalkan daripada sunat ab'ad, itu disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, adapun meninggalkan satu rukun daripada rukun sembahyang apabila dikerjakan dalam keadaan sengaja, misalnya sengaja tidak membaca Fatihah, sengaja tidak ruku', sengaja tidak i'tidal, atau sengaja tidak melakukan sujud, nah maka sembahyangnya batal. Nah, tetapi apabila meninggalkan satu rukun daripada rukun sembahyang dalam keadaan lupa, nah maka dia wajib kembali mengerjakan rukun tersebut. Wajib segera dia melakukan. Misalnya ketika ruku dia ingat bahwasanya dia belum membaca Fatihah, maka wajib dia kembali berdiri dan membaca suratul Fatihah, dan seterusnya. Nah, itu bagi orang yang sholat sendirian atau si imam dan dalam keadaan lupa. Dan nanti setelah di akhir sholat sebelum salam ya disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, adapun sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan 2 kali sebagaimana sujud biasa, kemudian dipisah dengan duduk antara 2 sujud, ya kan? Kemudian disunatkan lagi membaca tasbih sebagaimana tasbih yang dibaca ketika sujud, yaitu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Dan sebagian ulama juga menyunahkan, ya kah, membaca subhana man la yanamu wa la yashu apabila meninggalkan sesuatu yang tidak disengaja atau lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu apabila meninggalkan satu sunnah daripada sunat ab'ad, maka disunatkan membaca istighfar. Ini apabila sengaja, misalnya sengaja meninggalkan kunut, ya. Nah, meninggalkan rukun, meninggalkan sunat ab'ad, meninggalkan sunat hayat. Nah, meninggalkan sunat hayat itu sengaja atau lupa tidak disunatkan sujud sahwi, ya kan? Tidak disunatkan sujud sahwi. Nah, tidak disunatkan sujud sahwi. Baik. Nah, kemudian sunut sahwi itu hukumnya adalah sunat bagi orang yang sholat sendirian atau bagi orang yang menjadi imam, dan menjadi wajib bagi seorang makmum apabila imamnya sujud sahwi. Nah, apabila si makmum tidak sujud sahwi sedangkan imamnya sujud sahwi, maka batal sholatnya si makmum, karena mutaba'ah itu hukumnya wajib. Baik. Nah, Rasulullah SAW pun juga pernah lupa di dalam sholatnya. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu pernah 5 kali di dalam sembahyang itu lupa sih, ya kan? Terkadang Nabi itu ragu-ragu di dalam jumlah rakaat. Nah, kadang Nabi itu salam ketika 2 rakaat pada sembahyang yang 4 rakaat. Nah, pernah juga Nabi itu salam ketika 2 rakaat pada sholat yang 3 rakaat dan lain sebagainya. Nah, jadi lupanya Nabi itu menjadi hikmahnya adalah menjadi syariat bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sebab-sebab sujud sahwi itu dikatakan oleh ulama ada 4. Pertama, mengerjakan sesuatu yang apabila sengaja itu batal, dan apabila tidak sengaja atau lupa tidak batal. Misalnya adalah seperti makan sedikit dalam keadaan lupa. Nah, itu tidak batal.
Tapi kalau yang banyak, tidak sengaja atau lupa batal. Tapi kalau yang sedikit, ya kah, dalam keadaan lupa itu tidak batal. Nah, mengerjakan itu karena nanti di setelah tahiyat akhir sebelum salam disunatkan sujud sahwi. Atau dia memanjangkan rukun yang pendek dalam keadaan lupa. Ya kah, dalam keadaan lupa. Nah, maka disunatkan baginya itu nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Atau dia berkata-kata dengan perkataan yang sedikit dan lupa. Nah, dia tidak sadar. Nah, itu juga disunatkan sujud sahwi itu sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi sujud Allahu Akbar. Sujud membaca subhanaman la yanamu wala yashu. Kemudian duduk Allahu Akbar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, membaca lagi tasbih subhanaman la yanamu wala yashu. Kemudian duduk lagi, duduk tawarruk, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi yang pertama adalah memperbuat sesuatu yang apabila sengaja batal dan apabila lupa tidak batal. Contohnya tadi apa? Makan yang sedikit yang dalam keadaan lupa. Atau memanjangkan rukun yang pendek dalam keadaan lupa. Nah, itu juga tidak membatalkan apabila tidak sengaja atau lupa dalam keadaan lupa. Dan kemudian sebab yang kedua disunatkan sujud sahwi itu apabila meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad. Ya kah? Meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad atau sebahagian sunat ab'ad. Ya kah? Nah, sunat ab'ad itu jumlahnya ada 20. Cuman diringkas, disimpulkan di dalam 6 macam. Pertama adalah tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu hukumnya sunat ab'ad. At-tahiyyatul, ya kah? Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya tahiyat awal atau tasyahud awal, ya kah? Kemudian duduk. Nah, duduk ketika membaca tasyahud awal itu juga sunat ab'ad. Kemudian lagi membaca solawat. Baca solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika tasyahud awal itu juga termasuk sunat ab'ad, ya kah? Sunat ab'ad. Nah, kemudian lagi kunut, membaca doa kunut pada rakaat kedua saat i'tidal sembahyang subuh. Nah, itu termasuk juga di dalam mazhab Syafi'i adalah sunat ab'ad. Termasuk juga ketika di dalam sholat witir di pertengahan bulan Ramadan sampai 30 Ramadan, itu juga sunat ab'ad, ya kah? Kecuali kunut nazilah itu tidak termasuk sunat ab'ad. Nah, kemudian berdiri ketika membaca kunut itu juga termasuk sunat ab'ad. Nah, kunut itu dari Allahumma hdini fiman hadait, ya kah? Sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, ya kah? Nah, kemudian lagi membaca salawat di dalam kunut itu juga sunat ab'ad. Membaca salawat kepada Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi itu juga termasuk sunat ab'ad. Kemudian selanjutnya adalah membaca salawat kepada keluarga Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad, di dalam tahiyat akhir. Nah, itu juga termasuk sunat ab'ad. Nah, apabila sunat ab'ad ini, satu daripada sunat ab'ad ini ditinggalkan sama ada sengaja atau dalam keadaan lupa, maka disunatkan bagi dia melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi yang mana faedahnya untuk menambal kekurangan yang dilakukan gitu. Nah, ya. Misalnya lupa membaca kunut, ya kah? Lupa kunut, maka nanti disunatkan sujud sahwi. Jadi ketika kita sholat sendirian kemudian lupa membaca kunut, maka disunatkan sujud sahwi, ya kah? Bagi imam lupa membaca kunut, ya kah? Disunatkan sujud sahwi. Tapi bagi makmum, apabila imamnya sujud sahwi, maka wajib si makmum ini sujud sahwi, ya kah? Sujud sahwi. Atau yang ketiga, sebab daripada disunatkan sujud sahwi itu adalah memindah rukun qauli kepada bukan tempatnya. Misalnya membaca Fatihah di dalam ruku, membaca Fatihah di dalam i'tidal, ya kan?
atau membaca tasyahud akhir di bukan tempatnya. Nah, itu juga disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau memindah rukun qauli misalnya takbiratul ihram itu jelas batal sebenarnya. Atau memindah salam itu juga batal. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan rukun fi'li serta ada kemungkinan lebih. Nah, atau ada keraguan ya, misalnya kita sembahyang timbul keraguan, ini 3 rakaat kah sudah 4 rakaat kah, 2 rakaat kah 1 rakaat kah, 3 rakaat kah 2 rakaat kah, ya kah? Maka dalam hal ini apabila timbul keraguan, maka wajib kita mengambil yang yakin, yaitu mengambil yang jumlahnya sedikit. Misalnya sembahyang yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Lalu timbul ragu-ragu. Tadi sembahyang 3 kah 4 kah? Wajib dia mengambil 3. Ya kah? Kalau sembahyangnya 3 rakaat yaitu maghrib, timbul keraguan, aku ini sembahyang 2 kah 3 kah sudah. Nah, wajib dia mengambil yang sedikit, yang aqal, yang sedikit. Yaitu 2. Apabila sembahyang itu 2 rakaat lalu timbul keraguan, aku ini sembahyang 1 rakaat kah 2 rakaat kah? Ya kah? Wajib dia mengambil yang 1. Ya kah? Wajib ambil dia yang itu. Nah, sama ada keraguannya itu 50-50, 50-50 atau satu yang 70% yang 30%, tetap wajib mengambil yang sedikit. Wajib yang sedikit. Nah, setelah dia menambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam disunatkan dia mengerjakan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunat. Nah, itu adalah 4 macam sebab di mana seseorang itu disunatkan sujud sahwi. Atau meninggalkan sebahagian daripada sunat abad. Kan di dalam kunut itu ada namanya doa, ada namanya pujian. Lalu dia meninggalkan salawat, kadang membaca salawat, maka dia tetap disunatkan dia sujud sahwi. Nah, tapi kalau yang ditinggalkan itu rukun, ya kah? Rukun. Misalnya membaca Fatihah dalam keadaan sengaja, maka batal sembahyangnya. Tapi kalau yang keadaan sengaja lupa, maka dia wajib kembali, ya kah? Kembali mengerjakan asal masih di dalam 1 rakaat. Tapi sudah masuk ke rakaat yang kedua, berarti dia menambah nanti wajib menambah. Nah, itu diantara masalah-masalah penjelasan daripada sujud sahwi. Tata caranya tadi sudah disebutkan bahwa sujudnya itu 2 kali, ya kah? Dipisah dengan duduk di antara 2 sujud, ya. Kemudian disunatkan membaca tasbih, yaitu subhanaman la yanamu wa la yashu apabila mengerjakan dalam keadaan lupa, dan apabila meninggalkan sengaja disunatkan membaca istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Nah, setelahnya baru dia salam. Nah, sudah salam, ya. Salam. Nah, kemudian apabila makmum meninggalkan rukun, bagaimana hukumnya? Ya kah? Ini makmum meninggalkan rukun selain niat, ya kah? Selain niat dan selain takbiratul ihram. Misalnya si makmum ini lupa membaca Fatihah, sedangkan dia sudah sujud, sudah i'tidal, sudah ruku. Nah, bagaimana? Apakah dia wajib kembali? Maka dalam hal ini bagi si makmum tetap wajib ikut si imam, ya kah? Nanti setelah imam salam dia naik menambah rakaat, karena rakaat yang dia ketinggalan rukun itu tidak dianggap. Nah, ini kalau seseorang itu sholatnya menjadi makmum dan dia tidak dalam keadaan lupa meninggalkan 1 rukun daripada rukun sembahyang kecuali niat dan takbiratul ihram. Kalau yakin meninggalkan niat, ya sembahyangnya kada sah, sudah kada tidak dianggap sembahyang. Atau yakin meninggalkan takbiratul ihram, itu juga tidak dianggap sembahyang, ya. Nah, tapi kalau seseorang itu sembahyang sendirian, ya kah? Ketika dia ruku ingat bahwa dia ini belum membaca Fatihah, wajib dia kembali berdiri dan membaca
Fatihah. Atau waktu sujud, ya kan? Seseorang yang sholat sendirian yakin, ingat dia bahwa dia belum melakukan ruku, maka wajib dia berdiri dan ruku, ya kan? Nah itu kalau dia sholat sendirian. Tapi kalau jadi makmum, maka dia wajib mengikuti imam, ya kan? Nanti ketika dia imamnya salam, dia wajib menambah 1 rakaat. Nah kemudian apabila sebab-sebab sujud sahwi ini dilakukan banyak, misalnya kada berkunut, ya kah? Itu kada membaca tasyahud awal, kada membaca salawat, ya kah? Maka dia tetap disunatkan mengerjakan 2 sujud sahwi saja, ya kah? Tidak berbilang, walaupun sebabnya banyak. Nah sebabnya berkunut kada, bertasyahud kada, baca salawat kada, dia tetap sujud sahwinya 2 kali juga, ya, 2 kali juga. Maksudnya 2 kali satu paket gitu ah. Satu paket. Nah itu daripada keringkasan daripada masalah sujud sahwi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mungkin ada yang kita perbincangkan. Ya. Baik pemirsa yang berbahagia, demikian tadi penjelasan dari guru kita seputar sujud sahwi. Jadi masalah sujud sahwi ini ternyata merupakan salah satu bagian yang perlu kita pelajari dalam pelaksanaan ibadah, karena kadang-kadang guru kalau orang kadang ngerti solusinya kan ketika lupa misalkan bingung mau ngapain. Iya. Mau ngapain, akhirnya dibatalkan sholatnya. Nah ada juga yang kayak gitu kan, misalkan ketika sudah sholat 4 rakaat lah tahiyat awal tadi kada ingat, nah kayak apa ini, wah batal sudah nih, ayo ulang lagi dari awal. Nah kayak apa nih guru hukumnya kalau itu terjadi? Berdosa kah atau kayak apa, kalau atau diampuni aja kalau ada orang yang karena ragunya bukannya sujud sahwi tapi ini malah memutuskan udah biar diulangi aja gitu. Ya, memutuskan sholat tanpa ada uzur yang dibenarkan, ya termasuk dosa. Dosa. Ya, dosa. Itulah penyakit kalau kita kada tahu ilmunya. Kada belajar. Ya bingung jadinya. Jadi ambil aja putuskan sembahyangnya sudah. Nah, karena kadang kan memang tidak hanya perkara ini guru, kadang hal lain juga. Ketika kita pas pertengahan sholat tuh ragu atau apa, bingung, sudah hampir sudah ulang dari awal aja. Nah iya, jadi kan harus dipilih dan dipilah. Jadi ragunya di mana? Di rukun kah, di sunat abaat kah, atau di sunat hayat kah? Ya kah? Jadi harus dipilih. Kalau ragunya di rukun, misalnya rukun, ragu-ragu tadi baca Fatihah kadakah? Iya. Oh dia kembali berdiri baca Fatihah. Walaupun dia sedang sujud nih, naik lagi. Boleh ya wajib dia, malah wajib segera berdiri. Itu kalau sholat sendirian, atau sholat jadi imam. Nah, tapi kalau makmum kada boleh menyalahi imam. Dia tetap. Kalau imam lanjut aja lah. Iya. Kalau yakin apalagi. Tapi kalau yang sengaja meninggalkan rukun batal. Nah ini mungkin agak menyimpang guru, tapi masih berkaitan dengan tadi karena ini menyangkut masalah membatalkan sholat. Kalau ini kasus lain lah, tidak ada hubungannya dengan sujud sahwi. Kalau misalkan kita lagi sholat nih, tiba-tiba terdengar ketukan pintu atau pokoknya nih kita orang ngetok ini kita tahu maksudnya apa. Duduk behimat guru. Apakah ini kebakaran ataukah apa? Pokoknya intinya kita tahu pun tidak sebabnya, pokoknya orang gedor terus. Kita sudah nyaringin bacaan nih, supaya ini tetap. Nah ini apakah boleh dibatalkan guru sholat kita? Iya belum tentu juga. Maksudnya tidak termasuk yang dibolehkan untuk memutuskan sholat, karena kita kadang tahu alasannya apa. Ya itu. Iya. Kecuali ini jelas guru kebakaran. Iya. Jelas itulah. Kebakaran itu pun juga sebenarnya bukan membatalkan. Sholat dalam keadaan syiddatul khauf itu boleh. Boleh ya. Jadi sholat sambil buka-buka lari-lari boleh aja. Boleh lah. Boleh. Saking kada boleh dibatalkannya tuh guru. Iya, saking kada boleh dibatalkannya kalau kada ada ujur syar'i lah. Iya. Ya, itu boleh. Jangan kan itu sandalnya harga 10.000. Ada yang maling ambil, kita kejar. Dalam keadaan tuh boleh sembahyang dalam mengejar maling itu. Begitu udah tangkap, ambil, sholat lagi lanjut. Sambungnya lagi sambil membaca Fatihah boleh. Nah tapi kita lagi sholat di sini nih.
ngejar malingnya ketangkapnya di sana. Lanjut sholatnya di sana apa balik ke sini? Di sana. Oh, langsung di sana. Sana. Di mana di sana. Nah, ini jarang dibahas ini perkara ini jarang dibahas. Nah, apalagi kalau gempa bumi itu lebih lagi. Sandal yang harga murah aja boleh kita kejar kok. Ya kan? Nah, jadi nih yang video-video kan kadang orang tetap aja sembahyang tetap sembahyang tak matinya inilah. Suka-suka Jepang gimana? Bagus hidup Jepang. Allah alam Jepang gila. Tapi mungkin kalau seandainya kita lebih baik kita lari dulu keluar, sholat lanjutkan di luar. Karena agama itu mudah, ya kan agama itu mudah. Yeah. Ya. Jadi jangan dipersulit gitu nah. Jadi seakan-akan harus beda kalau misalnya nyata mati sudah habis itu. Misalnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, sholat dalam keadaan dibacok dia kan. Kemudian sahabat lain kalau mencabut pedang atau panah itu dia sholat dulu. Jadi dicabut dalam keadaan sholat. Kadang merasa lah. Ya, karena apa? Karena nyata mati habis itu. Tapi kalau kita kau hidup aja dek buka. Iya. Karena salah satu tujuan agama itu menjaga jiwa lah. Iya bujur. Bahkan kalau ada salah nih guru teman, katanya pura-pura murtad pun boleh itu nyawa terancam nah. Kalau urusan dengan Allah itu nyaman aja, mukrah kayak dipaksanya. Iya. Nah itu ada apa-apa. Iya. Artinya begitu berharganya jiwa kan. Jadi kalau misalkan Allah tahu aja bahwa kita dipaksa. Iya kan dipaksa. Kalau urusan dengan Allah Taala itu insya Allah nyaman aja. Karena Allah Maha Pengampun lah. Iya. Kalau manusia berat manusia nih. Kalau dipaksa membunuh orang tuh lain lagi. Iya. Itu urusannya dengan makhluk. Ya, nah ini sebetulnya tadi ada yang enak lu tanyakan guru, tapi rupanya terakhir tadi guru jelaskan sudah ini masalah sujud sahwi tadi kan. Nah jadi sudah jelas ini orang yang tahiyat dengan orang yang lupa kunut misalkan. Jadi itu ada perlu dua macam sujud sahwinya guru. Jadi satu paket aja lah. Satu paket aja. Kalau bang, nah ini berkaitan ke hal lain lagi guru, karena ini berkaitan dengan ini. Ulun pernah mendengar. Kalau masalah mandi bang guru, ini kita kembali ke lalu bang, tapi kan berkaitan dengan ini kan. Mandi itu ada orang antara mandi haid dengan mandi junub. Itu apakah jadi satu apa berulang? Mandi haid. Contoh kayak gini, kan wanita mungkin nih ya kan hilap atau apa, tapi tidak melakukan hubungan seksual yang situ ya. Kan boleh kalau kadang yang bermasalah mesra apa aja. Ternyata kemudian dia mengalami orgasme. Padahal dalam keadaan haid. Nah, artinya kan dia mandi junub sekaligus mandi wajib. Apakah mandi junub aja? Karena haidnya kan belum nih. Iya. Sebenarnya mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah itu disebut mandi wajib. Nggih. Ya kah? Jadi apabila seorang satu paket juga apa? Satu paket juga. Lah. Misalnya seorang perempuan beranak, berarti wiladah. Iya. Setelah beranak keluar darah nifas, berarti saat itu dia sedang nifas. Apakah dia wajib mandi wiladah? Ada. Oh, enggak lah. Ada wajib. Jadi nanti dia mandinya mandi nifas. Itu pun setelah selesai nifas. Mandinya pun nanti mandi wajib juga. Jadi sama sujud sahwi tadi lah. Iya. Walaupun kesalahannya dua. Kalau misalnya mandi wiladah dalam keadaan dia masih nifas, ya kan ada gunanya juga. Junub hadas besarnya masih ada. Iya. Masih mandi junub, sedangkan dia masih haid. Itu kada terangkat juga hadas besarnya. Iya betul. Kayaknya bermandi basah lagi. Iya, paket aja nanti ya sudah kan. Iya. Nah, ini kalau lagi pertanyaan ini. Jika imam dan makmum sudah sama-sama berdiri pada saat rakaat ketiga dan sama-sama tidak mengerjakan tahiyat. Nah ini tahiyat awal maksudnya. Kemudian si imam malah kembali duduk tahiyat awal. Apakah makmum juga ikut imam atau bagaimana hukumnya? Itu tanjil berdiri kan? Balik lagi lah juga makmumnya. Jadi ketika itu imam bulik lah. Iya berbalik. Jadi makmum. Jadi posisi makmum ini kayak apa? Bulik pulang kah? Atau nunggui? Nah di dalam Khasyiyah Al-Bajuri juz 2 disebutkan law tarakahu kullun minal imami wal ma'mum, seandainya meninggalkan atau tidak mengerjakan tahiyat awal masing-masing daripada imam dan makmum sama, imamnya kada bertahiyat awal, makmum kada bertahiyat juga. Ya kan kayak ini, kalau si imam itu tidak mengerjakan tahiyat awal, maka wajib si makmum kada bertahiyat awal.
Apabila si imam mengerjakan tahiyat awal, maka si makmum boleh kada umpat imam. Jadi si imamnya tahiyat awal, si makmum berdiri itu boleh aja. Boleh aja. Tapi kalau berdirinya karena lupa, wajibnya kembali. Tapi kalau sengaja, dia ada dua pilihan, boleh bertetap, bolehnya berbulik. Nah kemudian anggaplah sengaja berdiri. Kemudian sekalinya imamnya turun pulang bertahiyat. Nah, wantasaba ma'an, kemudian keduanya ini cagat sudah berdiri kan di rakaat ketiga. Lam ya'udil ma'mum, maka kada boleh bagi ma'mum kembali. Wa in adal imam, sekalipun imam itu kembali. Yang mana tadi guru? Yang boleh ma'mum berdiri tadi dalam kasus apa tadi? Tahiyat. Dalam tahiyat. Kenapa ma'mum boleh berdiri? Karena ma'mum ini artinya meninggalkan sunat menuju yang wajib. Itu kada masalah. Karena mendahului imam satu rukun itu kada masalah. Tapi kan tahiyat ini kan bukan rukun. Bukan rukun, kada masalah, kada batal. Walaupun sengaja. Kalau kasusnya kayak ini bang, ini masbuk kan, ini sudah ketinggalan serakaat ini. Jadi dia mengikuti imam ini di rakaat kedua. Nah, imam rakaat kedua nih, mestinya tahiyat awal. Makmum kan baru satu rakaat. Dilihatnya imam kada tahiyat awalnya naik juga. Berarti kan kada umpat tahiyat awal memang, karena baru satu rakaat. Kalau si makmum, kada apa-apa tuh lah. Kada masalah. Karena tahiyat itu kan masuk sunat abad. Nah, kemudian si makmum tadi, ketika makmum dan imam sama-sama berdiri sudah di rakaat ketiga, tahu-tahunya imamnya turun tahiyat. Nah, bagaimana si makmum? Maka si makmum kada boleh ikut imam turun. Apa? Nunggu lah. Ya nunggu. Nah, kemungkinan bisa jadi imamnya salah. Kada ingat. Iya kah? Maka kada boleh kita mengumpati imam nang salah. Ya tunggu, atau imamnya sengaja turun, maka batal sembahyangnya si imam. Maka yang lebih utama bagi si imam itu apabila sengaja ada indikasi sengaja, makmum itu lebih utama mufaraqah, ya kah? Tapi boleh juga menghadangi di atas, iya kada turun lagi dah. Uyuh turun naik je makmum ya kalau, dan biar aja kena naik juga ya lo, ya kah? Hadangnya di atas, itu boleh aja. Boleh ya. Karena kemungkinan si imam ini nasian dalam keadaan lupa. Nah, tapi apabila kembali, fa in ada amidan aliman batalat salatuhu. Apabila si makmum ini turun lagi sengaja, turun tahiyat awal dalam keadaan sengaja, aliman bitahrimi. Ya kah? Tahu bahwa turun itu kada boleh. Ya kah? Maka batal sembahyangnya. Lah bukan ada tahu kada batal. Aku aja kada tahu je kada batal. Aku ngempati imam kada batal tak? Ya kah? Walaupun dia hidup di kalangan kita, tapi dia kada tahu hukumnya ini, termasuk ini masalah yang termasuk masalah nang samar juga, ya kah? Walaupun seseorang itu hidup di kalangan kita, ya kah? Tapi nya kada tahu masalah ini, maka kada batalnya. Tapi kalau tahu bahwa kada boleh berbulik lagi, batal sembahyangnya. Ya kan biasanya kayak itu kalau kadang namanya al-insan makhluk khata wa nisyan, ya kalau kadang ada lupa. Kadang tabu, apa nih berbulik kah? Kayak ya. Nah, itu. Jadi ada batasan yang kita boleh mengumpati imam, ada batasan di mana kita kada boleh lagi mengumpati imam. Ya, di situ ada dua pilihan, antara dia menunggu si imam atau dia mufaraqah. Ya. Nah, jadi guru ada lagi kasus ini. Misalkan orang yang sudah terlanjur di ini kunut nih, pas mau ke rakaat kedua itu terlanjur sudah turun, tapi belum sempat sujud. Belum, masih dalam perjalanan. Berkelempoh kan, bernaik pulang bahasa. Kayak apa hukumnya? Oh, jadi waktu i'tidal, turun. Padahal ini belum i'tidal, belum kunut nih. Baru mandak lutut kan, belum sempat. Iya. Nah, bernaik lagi itu. Nah, itu di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan intarakal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Apabila orang sembahyang itu meninggalkan, ya kan, sunat atau tahiyat lah, la ya'udu ilaiha, maka tidak bolehnya kembali kepadanya sesudah talabbus bil fardi. Talabbus berarti maksudnya sudah mengerjakan satu
rukun. Misalnya sami Allahu liman hamidah, lalu turun Allah, di tengah nih ingat, ini belum kunut nih. Berbalik lagi. Bolehnya berbalik. Oh boleh ya. Boleh. Sama ada di tengah atau turun lagi yang penting belum masuk sujud. Kalau sudah nempel tuh? Kalau sudah sujud dengan sempurna, dahi sudah ditempelkan ke tempat sujud, tangan sudah 7 anggota sudah terletak, makanya kada boleh lagi berbulik. Tapi masih sedikit lagi nih, ya kah? Atau masih cuman dahi aja nempel, tangan belum. Itu masih bolehnya naik. Cuman kena surat sujud sahwi. Ibu boleh tak terbelik boleh. Atau sebaliknya, lupa tahiyat awal. Ya kah? Lalu Allahu Akbar. Berdiri nih. Sudah hampir batas rokok. Ya kah? Ingat, boleh nyoba turun pulang, duduk. Boleh tutup lagi. Jadi lihatkan dulu imam tuh bilanya kayak itu, kalau babulik kada, ya kan? Itu kan. Makanya kan disunatkan bagi makmum itu kenapa? Selesai sudah imam itu sudah selesai baru kita naik juga. Ya Allahu Akbar imam. Jadinya apa? Kalau pindah imam tuh babulik pulang ya lah. Tapi kalau sudah talabus bil fardi, sudah cagat sudah nih berdiri nih. Ya kalau kada boleh lagi turun pulang. Nah, bilanya turun batal apabila dalam keadaan sengaja dan tahu bahwa itu kada boleh. Nah, kada boleh. Iya. Ya, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi penjelasan guru kita Ustaz Mudatsir Rahman mengenai sujud sahwi ya. Apa yang telah dijelaskan tadi mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran. Karena ini terus terang saja pembahasan masalah sujud sahwi ini jarang dilakukan. Ya. Dan ada satu lagi yang belum sampaikan tadi, bahwa sujud sahwi itu walaupun hukumnya sunat, tapi wajib dia pakai niat. Nah itu seperti ini. Berniatnya kapan negara? Wajib ketika hendak sujud sahwi itu wajib berniat. Saja aku sujud sahwi, ya kah? Bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Adapun makmum itu kada disunatkan berniat karena empat imam itu ditanggung oleh imam. Ya, hanya mengikut saja lah. Iya. Nah, jadi wajib berniat tuh. Sajaku sujud sahwi, ya kan, sujud sahwi. Nah, sebenarnya masalah ini banyak sih. Isi niatnya apa aja, Guru? Poin-poinnya. Misalnya sengaja aku sujud sahwi. Iya. Apa? Sudah itu aja. Itu aja. Ada kan sebabnya disambat juga. Kada perlu. Sebabnya ada perlu disambat. Nah, sujud sahwi. Nah, apabila yang lupa itu si makmum, maka situ sudah ditanggung si imam dah. Imam sudah. Jadi kada perlu si makmum, misalnya si makmum kada membaca tahiyat, ya kah? Imamnya salam aja, selesai makmum sujud sahwi seorang kada usah itu. Kada sujud sahwi, ya kah? Itu ditanggung oleh imam semuanya sudah. Kecuali memang kelupaan itu ketikanya sendirian. Misalnya si masbuk ini kan pas imamnya salam dia naik kan, Allahu Akbar, nambah rakaat. Sekalinya di rakaat yang ditambah ini ada kelupaan satu sunat abad, nah dia boleh sujud sahwi karena ini sudah lepas daripada imam sudah. Nah, sudah dari imam. Kalau ini Bang Guru, sebelum kita tutup nih ada satu pertanyaan ulun juga. Kalau kita bermakmum dengan imam yang dia itu bermadzhab Hambali misalkan, kada berkunut subuh. Apakah kita sujud sahwi kalau saya itu? Nah, ada satu lagi lah. Apabila si imamnya kada berkunut, ya, memang mazhabnya kada berkunut, iya, kada berkunut, atau kada sengaja atau memang sengaja, yang sengaja, maka si makmum itu sunat berkunut. Nah, tadi ini beda dengan tahiyat. Kalau tahiyat kan kalau imamnya kada bertahiyat awal, makmum wajib meninggalkan tahiyat awal. Kalau si imamnya bertahiyat awal, si makmum boleh aja kada bertahiyat. Nah, tapi kalau kunut, si imam meninggalkan kunut baik sengaja atau lupa atau sebagainya, maka si makmum itu sunat melakukan kunut. Waktunya kayak apa itu? Asal dia sempat mengikuti imam sujud. Ya kah? Ini imam ini lambat sujudnya nih. Sempat dia kunut. Nah, bacaan kunut yang paling pendek dulu supaya nyaman apa? Ya. Yang paling pendek. Yang paling pendek itu kan namanya kunut itu definisinya adalah doa dan pujian. Allahumma ghfir fa innaka ghafurur rahim. Cukup dah itu. Iya, cukup. Sempat aja kalau itu sempat, ya kan? Tapi kalau anak sampai yang tapi kalau misalnya sempat menjumpai imam di saat duduk antara dua sujud, maka hukumnya mubah. Tapi apabila sempat menemui imam ketika imam itu hendak sujud, maka
haram hukumnya. Ya, jadi dilihat dulu sampat kada nih ba kunut, biarnya sampat ba kunut sunat. Kawaje naman menjumpai imam di sujudnya baik-baik. Ulun yakin insyaallah kalau pakai kunut yang paling pendek sempat ya, Allah madini piman hade tuafi ini piman. Kalau imam-imam kelas-kelas yang di Makkah Madinah itu kelak sujudnya tuh lawas kelak. Iya. Jadi imam makmum itu sempat membaca kunut tuh. Sempat. Jadi sunat tuh kalau masih sempat mengumpat imam sujud tuh sunat hukumnya, sunat. Kalau si imamnya sempat kita menjumpai imam dalam keadaan duduk antara sujud, maka hukumnya boleh nyebut kunut. Nah, itu. Ini bedanya apa? Ada khilaf kada guru di kalangan mazhab kita sekarang itu? Kada sepakat aja. Iya, ada Bapak. Takutnya kan ada Imam Nawawi beda, imam apa beda. Ada, insyaallah ada. Ya, insyaallah ada. Karena cerita yang banyak beredar ini kan katanya kalau Imam Syafi'i di wadah Imam Ahmadnya kada berkunut, ya ada kan kisah gitu. Nah, itu lain lagi itu masalahnya. Kasusnya beda lah. Iya, kasusnya beda. Itu menghormati karena ada pandangan hajat yang penting lah. Ya, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan guru kita, dan memang masalah-masalah agama ini kalau kita hubungkan dengan keseharian kita, apalagi kondisi-kondisi terkini, kata orang tuh apa, fiqhul waqi'. Iya, teman. Itu berkembang lah, guru. Cuman ini masalah sunat. Ya, jadi seandainya dia tidak sujud sahwi, ya sah aja semuanya. Sah saja salatnya. Sah aja semuanya. Cuman ini kita mengambil lebih utamanya kan. Dan ingat sob pemirsa, ini menurut mazhab yang kami ikuti, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Nah, dan ketika kita bicara mazhab Imam Syafi'i itu tidak hanya perkataan Imam Syafi'i, tetapi mayoritas ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Karena bisa saja kan antara ulama mazhab Syafi'i pun berbeda pandangan. Nah, tapi dikatakan guru kita tadi, kalau khusus untuk masalah yang tadi terakhir saya tanyakan tadi, itu ternyata ulama-ulama mazhab Syafi'i bersepakat, itu sama jawabannya, bahwa kalau sesempat-sempatnya kita masih berusaha kunut, kita kunut walaupun imam tidak berkunut. Nah, itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan Sabtu 14 November 2020 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan keimanan kita, menambahkan ilmu pengetahuan kita, dan memberkahi kehidupan kita baik jasmani maupun rohani, baik kehidupan dalam hal ekonomi, pekerjaan maupun kehidupan sosial lainnya. Dan semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, serta istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai kita menemui husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.